Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai, kita akan mengirimkan Ummul Quran Suratul Fatihah yang kita niatkan, yang kita hajatkan kepada hamba Allah yang telah berinfak dan telah bersedekah, baik merupakan materi, makanan, minuman, atau apapun saja untuk kegiatan rutin kita pada pagi hari ini di subuh Jumat Barokah. Yang pertama dari hamba Allah yang berniat baik untuk keluarganya, orang tuanya, baik yang telah mendahului kita semuanya maupun yang masih saat ini. Yang pertama kepada hamba Allah yang telah bersedekah, kita doakan selalu disehatkan badannya, diperluaskan rezekinya, dan juga dilancarkan segala urusannya dan usahanya, serta kita juga dikuatkan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, wabil khusus jikalau ada untuk almarhumah yang telah mendahului kita semuanya, agar diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya. Dan juga dengan subuh Jumat Barokah, dengan niat dan hajat ini, pertama kami dengan mengirimkan Ummul Quran Al-Fatihah, yaitu ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ananda kami Multazam Yazid Sya'bana yang alhamdulillah saat ini masuk usia ke-11 tahun, lahir di tanggal 18 Juni. Jadi usia yang ke-11 tahun, kami mohon doa dari kita semuanya, terutama di subuh Jumat Barokah ini, sehingga ananda kami ini menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kelak besarnya nanti menjadi anak yang berguna. Nah, yang kedua juga untuk orang tua kami. Pertama, Pak M. Najmi bin Nawawi, Pak Chandraya. Orang tua dari Bapak Chandrajaya, M. Najmi bin Nawawi, yang saat ini dalam keadaan sakit. Kita doakan melalui Ummul Quran Al-Fatihah, semoga Allah angkatkan penyakitnya. Dan insyaallah pagi kakek berangkat ke Palembang ya. Dan juga kita berdoa melalui Ummul Quran, wabil khusus
untuk ibunda kami juga mohon doanya ibunda kami juga yang saat ini lagi terbaring di rumah sakit sudah 2 hari. Mohon doakan kita dan semuanya dengan memulal Quran ini. Semoga Allah angkatkan penyakitnya. Allahumma rabbin nas asrihimul ba'syah isbi wa anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hazihi diyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang pertama kita hormati Pak Lurah mano. Dah ada 2 kali dah ada dicatat di absen. 2 hari absen. Yang sama kita hormati Ketua RT 33. Alhamdulillah hadir bersama kita. Orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya, adik-adik semuanya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Boy juga hadir di musala kita. Pertama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Yang kedua berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan selawat, insyaAllah di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah berada di 14
Zulhijjah 1445 Hijriah. Barusan saja kita telah melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, dilanjutkan dengan kurban, ibadah kurban. Ibadah kurban ini panjang sampai hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu kemarin tanggal 13 sore terakhir pelaksanaan kurban. Jadi hari Kamis kemarin terakhir pula sampai sehabis apa wukufnya, baik di Arafah, Musdalifah, Mina. Nafar awal, nafar sani, ada dua jamaah berniat apakah ia ambil nafar awal sampai tanggal 12, nafar sani wa sa'yan maskura wa zanban maghfura wa amalan salihan makbula wa tijaratan lan tabura. Doa kita supaya haji mabrur, umrah yang makbul, sa'i diterima oleh Allah, seluruh amal-amal soleh kita diterima oleh Allah, diampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tiga pokok dalam segi pendidikan anak, yaitu tarbiyatul aulad, tarbiyatul atfal. Pendidikan anak ada 3 pokok sesuai dengan ayat Al-Quran yang di dalam surat Luqman. Ini mengkisahkan, yaitu Luqman Al-Hakim, Luqmanul Hakim. Ada 2 nama Luqman di sini. Yang sekok Luqmanul Hakim, Pak sekok lagi Luqmanul Hakim juga. Nah, itu Luqman yang namanya Luqmanul Hakim, Luqman itu adalah ciri daripada orang tua dalam memberikan pelajaran pendidikan kepada anak-anaknya. Makanya wa iz qala Luqmanu libnihi, di saat Luqman itu berkata kepada anak-anaknya, wa huwa ya'izuhu ya bunayya, di saat Luqman itu memberikan pelajaran, wahai anakku, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Nah, dari ayat ini kita mengambilkan suatu pelajaran bahwa yang pertama, pokok pendidikan yang diajarkan Luqmanul Hakim kepada anaknya itu adalah pertama menanamkan tauhid. Tauhid itu adalah diri kita kepada Allah, memperkuatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang pertama adalah tauhid. Tauhid, iman, Islam, akhlak. Itu yang ditanamkan oleh Luqman. Makanya yang ditanamkan pertama, la tusyrik billah. Jangan engkau mempersekutukan Allah, wahai anakku. Berarti yang pertama ditanamkan itu adalah tauhid antara anak dengan Allah. Iman, Islam, akhlak. Makanya Luqmanul Hakim itu sering dia berkumpul bersama anak-anaknya. Sama bae dengan Luqmanul Hakim di Permata Simpang Rimbo. Sering juga ngumpul bersama anak-anaknya di keluarganya. Makan pempek bersama, ulang tahun bersama, tempoyak bersama. Itu adalah di saat orang tua itu sering berkomunikasi dengan anaknya, memberikan pelajaran.
Nah, apa yang diberikan pelajaran itu nilai tauhid tadi. Nah, jangan sekali-sekali mempersekutukan Allah. Kenapa? Iman itu adalah anta'budullah wa la tusriku bihi syai'a. Engkau sujud dan menyembah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan benda apapun juga. Itu iman. Tasdiqu bil qalbi, takriru bil lisan, wal amal bil arkan. Yang kita yakinkan dalam hati kita, yang kita ucapkan dengan lisan, yang kita amal melalui perbuatan, itu iman. Yang ditanamkan Luqmanul Hakim itu adalah tauhid. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Makanya orang tuanya itu selalu memberikan berkomunikasi dengan anak itu tentang akhlakul karimah. Iman kuat, Islam, akhlak. Nah, pertama tauhid. Karena ditanamkan orang tua nilai tauhid, dia selalu ingat Allah. Kalau di saat dia menanamkan nilai tauhid itu, masuk waktu azan, kata datuk azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas mendengarkan azan, jangan engkau angkat suaramu itu lebih tinggi daripada suara Nabi. Apa maksudnya itu? Jangan kita angkatkan suara kita itu lebih tinggi daripada di saat orang ngaji membaca Al-Quran. Tinggilah suara kita. Orang ngaji di musala, kita karaoke di rumah. Makin besar suara ngaji di musola, makin besar pula suara karaoke-nya di rumah. Itu berarti meninggikan suara kita lebih tinggi daripada suara Nabi. La tarfa'u, jangan engkau angkat aswatakum, suara fauqa, di atas sautun Nabi, suaranya Nabi. Berarti jangan kita angkat suara kita itu lebih tinggi daripada suaranya Nabi. Di saat orang qori lagi membaca Al-Quran sini, kita ngobrol di belakang, berarti kita mengangkatkan suara kita lebih tinggi daripada suara qori. Sama dengan seperti ini. Di saat ustadznya bercerita mengenai suara Nabi, dia bercerita di situ. Itu namanya mengangkatkan suara kita lebih tinggi daripada suara Nabi. Di saat Kiki ngidupin mic musala sebelum maghrib, dihidupinnya musala, itu tanda bahwa waktu sholat maghrib itu dekat lagi mau masuk gitu. Dihidupkanlah ayat Al-Quran, ngasih aba-aba, wahai masyarakat perumahan, wahai anak-anak yang lagi main-main, ingat waktu ini, waktu maghrib hampir mau masuk, dekat lagi. Ricky ya, siapa nama Ricky? Kiki, dia tidak bisa mengucapkan melalui mic ini. Dia bisa mengucapkan melalui suara radio, melalui suara ngaji gitu. Ngingatin, yang lagi main-main, sebentar lagi mau masuk maghrib, berhentilah segala-gala halnya. Kalau masih juga sepak besar pula suara bola, itu yang dikatakan mengangkat suara kita itu lebih tinggi dari suara Nabi. Sholat asar seperti itu juga, apalagi maghrib. Maghrib itu dari maghrib yang paling pendek antara maghrib dari subuh ke zuhur berapa jam? Subuh jam 5 kurang sampai sholat zuhur itu berapa jam? 7, 8, 6. Nah, dari zuhur ke asar berapa jam? Dari asar ke maghrib berapa jam? Dari maghrib ke isya berapa jam? Dari isya ke subuh berapa jam lamanya? Dari 5 waktu itu cuma waktu yang paling singkat adalah antara maghrib dan isya. Yang paling singkat waktunya, kisaran 30 menit paling lama.
antara sehabis solat maghrib menjelang solat isya, itulah waktu yang paling singkat. 4 waktu solat ini lama, berjam-jam kita menunggu. Dari maghrib dan isya itulah kita memanfaatkan untuk beribadah. Pertama, membaca Al-Quran, mengaji. Waktu yang paling singkat itu antara maghrib dan isya. Mau ngapalin ayat pendek, mau ngapalin ayat panjang, mau membacakan Al-Quran, mau di rumah maupun di musala, mau di mana saja, waktu mengaji itu cuma waktu setelah solat maghrib menjelang isya. Itulah waktu yang sangat singkat untuk mengaji. Di lain itu panjang semua waktu. Tapi kalau sehabis solat maghrib sampai isya kita tidak mengaji, masih juga bermain, kapan lagi kita mau mengaji itu? Sampai usia umur itu tua, masih juga mau kita belajar. Ibu-ibu majelis taklim perumahan ini pun masih mengaji di setiap hari apa tuh? Kamis, Rabu. Hari Rabu masih belajar juga mengaji. Orang yang sudah tua, sudah berkeluarga, sudah punya anak, itu pun tinggi tekad, niat, semangat untuk belajar dan membaca dan mengaji. Apalagi kita yang masih kecil. Besar dikit sombong, masuk SMP dikit lah sombong, tak mau lagi ngaji. Masuk SMA apa lagi? Masuk kuliah la ilaha illallah. Padahal apa? Mengaji, menghafal Al-Quran. Datang lagi Pak Sarnen. Nak, besok sehabis sholat maghrib di rumah atau di musala mengaji, hafal Al-Quran sampai sholat isya. Datang lagi Pak Muhiban. Agung, besok sehabis sholat maghrib sampai isya di rumah atau di musala mengaji. Datang Pak Zainuddin, kasih tahu lagi. Kalau semua orang tuanya memberitahukan seperti itu, tak ada lagi orang yang duduk-duduk bermain-main di lapangan itu di saat sholat maghrib dan isya. Multazam, duduk kamu di musala sana, belajar kamu sama ustaz dan ustazah sana. Kenapa? Maghrib sampai isya. Setelah itu terserah. Pahit, dak ngaji kamu di musala, ngaji kamu di rumah sampai maghrib sampai isya. Setelah itu boleh. Kalau itu semua orang tua berperan, itu tanda mendidikkan, memberikan pendidikan kepada anak. Tinggal lagi yang pelengak-pelengok tegak-tegak di lapangan itu. Tengok kawan dah ada lagi, akhirnya balik. Ucok, tengok kawan ke sini dah ada, tengok kawan situ dah katik lagi ngumpul, semuanya balik galau. Abdal, apa? Hilang galau. Kenapa? Semuanya di rumah. Kepal. Ngaji. Nah, itu peran pertama untuk menanam apa? Menanamkan tauhid tadi. Nanamkan tauhid iman. Kalau iman itu tergantung datuk tadi itu ngajak solat. Hayyalah solat, berhenti galau-galau. Berangkat pergi ke musala. Habis musala, solat asar, main lagi. Waktu solat, waktu azan berhenti. Nah, itu pertama adalah menanamkan nilai tauhid agama tentang pendidikan Luqmanul Hakim. Kenapa? Coba lihat ke dalam hadis Rasulullah katakan, izara ra'aitumur rajula iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Kalau kita nak tengok orang yang beriman, tengok pemuda-pemuda, anak-anak yang rajin ke masjid itu. Fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah, itulah tanda-tanda orang yang beriman. Kalau ipal kamu rajin, kamu ke musala, kamu afkan, kamu rajin, kamu ke musala, itu tengok, coba tengok anak-anak itu rajin ke masjid.
saksikanlah, itulah orang-orang yang beriman. Kalau kita ke masjid tidak pernah, masjid jarang, itu lemah, imannya lemah. Nah, jadi nilai yang diajarkan yang pertama oleh Luqmanul Hakim terhadap anak-anaknya, yang pertama yang dinilai itu adalah tauhid, iman, Islam, dan akhlak. Nah, itu semuanya kembali ujungnya adalah akhlak. Nah, dari 3 pokok masalah itu, 2 masalahnya kita bahas ke depan. Jadi yang pertama itu pada pagi hari ini tauhid, untuk menanamkan nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.